Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Novel Marbella, NRP 05211940000089, sebagai presenter dari mata kuliah Manajemen dan Proses TI kelas B. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai DSS 02, yaitu Kelola Permintaan dan Insiden Layanan. Proses DSS 02 merupakan proses yang berfokus untuk memastikan sebuah respons yang tepat waktu dan efektif pada permintaan pengguna dan resolusi dari semua jenis insiden. Kegiatan dari proses ini adalah memulihkan layanan normal, merekam dan mengetahui permintaan pengguna, serta merekam, menyelidiki, mendiagnosis, meningkatkan, dan menyelesaikan insiden. DSS 02 dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, DSS 02.01, yaitu tentukan skema klasifikasi permintaan layanan dan insiden. DSS 0201 merupakan praktik untuk mendefinisikan insiden dan layanan permintaan. Kegiatan tata kelola yang dilakukan adalah mengatur eskalasi insiden dan prosedur, khususnya untuk insiden besar dan insiden keamanan. Tahap ini terdiri dari 1. Mendefinisikan insiden dan klasifikasi permintaan layanan serta skema prioritas dan kriteria untuk pendaftaran masalah. Untuk memastikan pendekatan yang konsisten untuk penanganan, menginformasikan pengguna tentang dan melakukan analisis tren. Kedua, tentukan model insiden untuk kesalahan yang diketahui untuk memungkinkan penyelesaian yang efisien dan efektif. Ketiga, menentukan model permintaan layanan sesuai dengan permintaan layanan untuk mengaktifkan layanan mandiri dan efisien untuk permintaan standar. Keempat, tentukan aturan dan prosedur eskalasi insiden, terutama untuk insiden besar dan insiden keamanan. Kelima, tentukan insiden dan minta sumber pengetahuan penggunaannya. Masukan yang diperoleh dari tahap DSS 01 adalah 1. APO 09.03 SLA. Kedua, BAI 1002 repositori konfigurasi. BAI 1003 repositori diperbarui dengan item konfigurasi. BAI 1004 laporan status konfigurasi. DSS 0103 aturan pemantauan aset dan kondisi peristiwa. DSS 0301 klasifikasi masalah skema. DSS 0403 tindakan respons insiden dan komunikasi. Keluaran yang dihasilkan pada tahap DSS 01 adalah pertama, internal berupa insiden dan layanan klasifikasi permintaan skema dan model. Kedua, aliran untuk insiden eskalasi. Ketiga, DSS 0301 kriteria masalah registrasi. Berikutnya adalah DSS 0202, rekam, klasifikasikan, dan prioritaskan permintaan insiden. DSS 02.02 adalah praktik untuk merekam, mengklasifikasi, dan memprioritaskan permintaan dari insiden. Kegiatan tata kelola yang dilakukan adalah merekam log semua permintaan layanan dan insiden, lalu merekam informasi yang relevan sehingga dapat ditangani secara efektif. Tahap ini terdiri atas 1. Catat semua permintaan dan insiden layanan. Catat semua informasi yang relevan sehingga dapat ditangani secara efektif dan catatan sejarah yang lengkap dapat disimpan. Kedua, untuk mengaktifkan analisis tren, klasifikasi layanan dan insiden dalam mengidentifikasi jenis dan kategori. Ketiga, memprioritaskan permintaan layanan dan insiden berdasarkan definisi layanan SLA tentang dampak dan urgensi bisnis. Masukan yang didapat pada tahap DSS 0202 adalah 1. APO 0903 SLA, BAI 0306 eskalasi darurat prosedur, DSS 0103 tiket insiden, aturan pemantauan aset dan kondisi acara, DSS 0607 insiden keamanan. Keluaran yang dikeluarkan dari tahap DSS 0202 adalah 1. Internal berupa insiden dan layanan blok permintaan. Kedua, klasifikasi dan prioritaskan insiden dan layanan permintaan pada
APO 0803, APO 0904, dan APO 1303. Berikutnya adalah DSS 0203, verifikasi, setujui, dan penuhi permintaan layanan. DSS 0203 merupakan praktik untuk memverifikasi, menyetujui, dan memenuhi permintaan layanan. Kegiatan tata kelola yang dilakukan adalah memilih prosedur permintaan yang tepat dan memverifikasi bahwa layanan permintaan memenuhi kriteria permintaan serta belum mendapatkan persetujuan jika diperlukan. Tahap ini terdiri atas 1. Verifikasi hak untuk permintaan layanan menggunakan jika memungkinkan aliran proses yang telah ditentukan sebelumnya serta perubahan standar. Kedua, dapatkan persetujuan penandatanganan finansial dan fungsional jika diperlukan atau persetujuan yang telah ditentukan sebelumnya untuk perubahan standar yang telah disepakati. Ketiga, penuhi permintaan dengan menjalankan prosedur permintaan yang dipilih jika memungkinkan. Menu otomatis bantuan mandiri, model permintaan yang telah ditentukan untuk item yang sering diminta. Masukan yang diterima pada tahap ini adalah APO 1206, akar penyebab terkait risiko. Keluaran yang dihasilkan pada tahap ini adalah internal berupa permintaan layanan terpenuhi dan PHI 0601, permintaan layanan disetujui. Berikutnya adalah DSS 0204, selidiki, diagnosa, dan mengalokasikan insiden. DSS 0204 merupakan praktik untuk menyelidiki, mendiagnosis, dan mengalokasi insiden. Kegiatan tata kelola yang dilakukan adalah mengidentifikasi gejala-gejala dan kejadian, serta menentukan kemungkinan penyebab dan mengalokasi untuk resolusi. Tahap ini terdiri dari 1. Identifikasi dan jelaskan gejala yang relevan untuk menetapkan penyebab yang paling mungkin dari insiden tersebut. Referensi sumber daya pengetahuan yang tersedia, termasuk kesalahan dan masalah yang diketahui, untuk mengidentifikasi kemungkinan resolusi insiden berupa solusi sementara dan atau solusi permanen. Kedua, jika masalah terkait atau kesalahan yang belum ada dan jika insiden tersebut memenuhi kriteria yang disepakati untuk pendaftaran masalah, catat masalah baru. Ketiga, tetapkan insiden ke fungsi spesialis jika diperlukan keahlian yang lebih dalam dan libatkan tingkat manajemen yang sesuai di mana dan jika diperlukan. Masukan yang didapat pada tahap ini adalah PAI 0707, rencana dukungan tambahan. Keluaran yang dihasilkan pada tahap ini adalah: pertama, internal berupa gejala insiden dan DSS 0301, log masalah. Berikutnya adalah DSS 0205, selesaikan dan pulihkan dari insiden. DSS 0205 merupakan praktik untuk mengatasi dan memulihkan dari insiden. Kegiatan tata kelola yang dilakukan adalah melakukan tindakan pemulihan untuk memulihkan TI terkait layanan permintaan dari insiden. Tahap ini terdiri atas 1. Pilih dan tetapkan resolusi insiden yang paling sesuai berupa solusi sementara dan atau solusi permanen. Kedua, catat apakah solusi yang digunakan untuk resolusi insiden. Ketiga, lakukan tindakan pemulihan jika diperlukan. Keempat, mendokumentasikan resolusi insiden dan menilai apakah resolusi tersebut dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan di masa mendatang. Masukan yang didapat pada tahap ini adalah APO 1206, insiden terkait risiko, rencana tanggapan. DSS 0303, catatan kesalahan yang diketahui. DSS 0304, komunikasi, pengetahuan dipelajari. Keluaran yang dihasilkan pada tahap ini adalah DSS 0304, resolusi insiden. Berikutnya adalah DSS 0206, tutup permintaan layanan dan insiden. DSS 0206 merupakan praktik untuk menutup permintaan layanan dan insiden. Kegiatan tata kelola yang dilakukan adalah memverifikasi dengan pengguna yang terkait bahwa permintaan layanan telah dipenuhi atau kejadian telah diselesaikan. Tahap ini terdiri atas 1. Verifikasi dengan pengguna yang terpengaruh jika disetujui bahwa permintaan layanan telah dipenuhi secara memuaskan atau insiden telah diselesaikan dengan memuaskan. Kedua, tutup permintaan layanan dan insiden. Masukan yang didapat pada tahap ini adalah DSS 0304, catatan masalah tertutup.
Keluaran yang dihasilkan pada tahap ini adalah APO 0803 permintaan layanan dan insiden, APO 0904 DSS 0304, APO 0803 konfirmasi pengguna dari resolusi yang memuaskan. Berikutnya adalah DSS 0207 lacak status dan menghasilkan laporan. DSS 0207 merupakan praktik untuk melacak status dan menghasilkan laporan. Kegiatan tata kelola yang dilakukan adalah menganalisis dan melaporkan insiden dan permintaan pemenuhan untuk memberikan informasi agar menjadi patokan perbaikan di masa mendatang. Tahap ini terdiri atas 1. Memantau dan melacak eskalasi dan resolusi insiden dan meminta prosedur penanganan untuk maju ke arah penyelesaian atau penyelesaian. Kedua, mengidentifikasi informasi penyandang dana utama dan kebutuhannya akan data atau laporan, identifikasi frekuensi dan media pelaporan. Ketiga, menganalisis identifikasi dan permintaan layanan menurut kategori dan jenis untuk menetapkan tren dan mengidentifikasi pola masalah yang berulang, penganggaran atau investigasi SLA. Gunakan informasi tersebut sebagai masukan untuk perencanaan perbaikan berkelanjutan. Keempat, menghasilkan dan mendistribusikan laporan tepat waktu dan memberikan akses terkontrol ke data daring. Masukan yang didapat pada tahap ini adalah APO 0903 OLA, DSS 0301 laporan status masalah, DSS 0302 laporan penyelesaian masalah, DSS 0306 penyelesaian masalah, laporan pemantauan. Keluaran yang dihasilkan pada tahap ini adalah status insiden dan laporan tren pada APO 0803, APO 0904, APO 1104, APO 1201, dan MEA 0103. Kemudian adalah meminta status pemenuhan dan laporan tren pada APO 0803, APO 0904, APO 1104, dan MEA 0103. Sekian dari presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon dimaklumi jika terdapat kekurangan atau kesalahan pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Akan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.